Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Maulana. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Tambun Utara. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi atau pra-supervisi bersama rekan guru saya, Bapak Saiful Bahri. Saiful Saya Bahri sebagai guru IPA kelas 8 SMP 2 Tambun Utara. Ya, berarti dengan Pak Saiful, rekan guru saya di SMP Negeri 2 Tambun Utara. Jadi kita mulai saja Pak ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Pak Saiful hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar saya Alhamdulillah sehat. Saya pun begitu sehat. Semoga kita sehat selalu ya Pak. Seperti apa yang kita sudah sepakati sebelumnya, hari ini kita melakukan pra observasi atau pra supervisi sebelum nanti saya masuk melihat ke kelas Bapak ketika Bapak mengajar. Tapi sebelum kita lakukan pra observasi, saya ingin sampaikan tujuan pra observasi itu untuk apa. Ya, sebetulnya tujuan pra observasi itu ditujukan untuk nanti agar Bapak lebih siap lagi ketika melaksanakan supervisi atau praktik pembelajaran di kelas. Ya, saya juga menyampaikan apa yang harus saya observasi dalam ketika saya menyaksikan Bapak atau saya melihat Bapak ketika mengajar di kelas. Itu sebetulnya tujuan pra observasi itu untuk itu sebetulnya, untuk lebih mempersiapkan agar lebih percaya diri, lebih pede, lebih jelas apa yang akan kita ukur. Ya. Jadi sebetulnya Pak, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan. Ya, siapa? Siap. Jadi Bapak kan pasti siap lah karena Bapak sini sudah sering mengajar. Jadi sebelum Bapak nanti mengajar, saya ingin beberapa pertanyaan. Yang pertama, tujuan pembelajaran nanti apa Pak? Di materi ini ya, di bab 1 ini, karena saya sudah pertemuan terakhir, tujuan pembelajaran saya yaitu untuk observasi yang Bapak mau lakukan. Ya. Saya tujuannya pertama untuk siswa agar mampu membuat organel sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan. Sehingga siswa itu tidak hanya melihat gambar tersebut dari buku saja, jadi mampu mengilustrasikan ke dalam bentuk replika. Oke, kalau boleh saya tangkap, berarti tujuan pembelajaran itu siswa atau peserta didik mampu membuat organel sel hewan dan tumbuhan dalam bentuk replika. Ya, oke. Berarti itu tujuan pembelajaran nanti. Ya. Yang kedua, kira-kira dari tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran tadi itu apa Pak? Area untuk pengembangan yang hendak dicapai. Pertama untuk siswanya sendiri ya Pak. Siswanya sendiri agar pertama mandiri, karena mereka akan membentuk kelompok secara heterogen. Mereka yang memilih sendiri. Jadi satu kelompok itu terdiri dari siswa perempuan dan siswa laki-laki. Dan mereka juga menentukan bentuknya Pak, bentuk sel hewan dan tumbuhan, sekreativitas mungkin. Berarti mereka yang menentukan. Mereka mau membuat hewan ataupun ya tumbuhan. Nah, setelah itu mereka nanti mempresentasikan fungsi-fungsi dari organel sel tersebut. Oke, berarti pertama nanti kita lihat kemandirian siswanya, yang kedua kreativitas siswanya, yang ketiga berpikir kritis dan penampilan siswanya juga ya, itu yang percaya diri dalam mempresentasikan nanti ya. Oke, berarti untuk mencapai itu Pak, strategi yang disiapkan oleh Bapak itu seperti apa? Nah, strategi yang saya terapkan ya di kelas, terutama dalam materi ini, saya sih mengambil model pembelajaran, terutama berbasis proyek yang saya terapkan di model pembelajaran PJBL Pak. Karena di PJBL ini kan kita dari materi dibuat proyek kan, ada hasil yang disajikan oleh peserta didik itu, oleh siswa. Nah, di hasilnya ini siswa ini membuat replika sederhana dari sel-sel hewan ataupun tumbuhan seperti itu. Itu strateginya. Berarti kalau boleh saya tangkap, berarti apa yang Bapak sampaikan tadi, apalagi saya menggarisbawahi, anak itu boleh menentukan anak sendiri mau sel hewan, organel sel atau organel sel tumbuhan. Berarti di situ sudah sebetulnya sudah menentukan diferensiasi ya Pak ya. Berarti sudah ada sesuai keinginan anak mau yang sebelah mana. Tapi itu seperti itu bisa jadi seperti itu ya. Contohnya juga kan diferensiasinya itu mereka bisa
dapat sumbernya, terutama bisa dari YouTube jadi ataupun dari buku paket panduan mereka seperti itu. Karena kan organelle cells ini baik hewan dan tumbuhan ini bentuknya berbeda-beda. Jadi sekreativitas mungkin mereka untuk membuat. Berarti dari produknya juga bahkan mereka ya. Nah, berarti nanti hasilnya mungkin nanti sesuai kreatifan mereka ya. Kalau mereka mencarinya mungkin ke YouTube, ke sumber yang lain juga bisa ya. Berarti dia tergantung anaknya nanti ketika bertemu. Ya betul, berarti 3 hal apa yang tadi Bapak jawab tadi sebetulnya akan menjadi fokus observasi saya ketika saya mengobservasi Bapak. Tapi sebelumnya saya lupa kapan tuh kelas apa Pak yang akan Bapak laksanakan di kelas apa? Nah ini ya? proyek ini akan dilaksanakan di kelas 8 Pak. Nah, di hari Selasa besok. Oke, kelas 8 apa tuh? 87. Ya, jam ke berapa? Jam kedua dan ketiga. Oke, berarti sebetulnya saya sudah menangkap lah apa yang akan Bapak lakukan nanti besok. Jadi nanti saya ketika mau observasi bisa lebih fokus apa yang sudah kita bahas hari ini. Jadi besok Bapak sudah tinggal mempersiapkan, tinggal melakukan pembelajaran di kelas 8-7 terkait membuat organelle sel hewan atau replika. Oke. Jadi mungkin itu Pak. Sepertinya cukup untuk observasi hari ini. Ya, kita ketemu lagi besok di kegiatan praktiknya kan, praktik atau supervisi atau observasi. Saya harapkan Bapak bisa mempersiapkan lebih baik biar besok pembelajaran yang diberikan oleh Bapak tersampaikan dengan baik juga. Mungkin terima kasih Pak Saiful. Ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kan kita sudah mau membuat kelompok tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Minggu lalu sudah ditentukan kan ya, sendiri kelompok-kelompoknya sesuai kalian yang pilih sendiri. Lalu sel-selnya juga mau sel hewan ataupun sel tumbuhan. Jadi hari ini tugas kalian membawa alatnya lalu membuat selnya, baik tumbuhan maupun hewan. Jadi tujuannya supaya kalian tahu nih organel-organel apa aja yang ada di sel hewan ataupun di sel tumbuhan. Nanti yang bisa atau yang hafal bisa dipresentasikan ya fungsi-fungsi dari organel-organel baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Kalian sudah bawa semua peralatannya? Bawa. Ini kelompok 5 udah bawa? Ya, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Oke, karena sudah bawa semua, kalian kerja sesuai kelompoknya ya, bekerja sama untuk membuat sel hewan maupun sel tumbuhan. Ya, silakan bekerja.
sebelum itu saya ingin memperkenalkan Bu, ini Pak Saiful Bahri, guru IPA di kelas 8 di SMP 2. Beliau ini yang kemarin saya observasi Oke, untuk hari ini Pak Saiful, ini adalah tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kan kita kalau kalian belum masih ingat, mungkin kita sudah melakukan yang namanya praobservasi apa ya? Ya, itu kalau tidak salah di catatan saya praobservasi kita lakukan di tanggal 19 Agustus ya, terkait persiapan bagaimana saya akan ketika di kelas. Nah, sudah ada kesepakatan yang sudah kita buat, dan hari itu tanggal Senin tanggal 5 saya mengobservasi beberapa kelas, kalau tidak salah untuk kelas 7 ya, terkait apa yang kita sudah lakukan dalam hal observasi. Jadi sebelum saya bertanya atau membahas terkait observasi yang sudah dilakukan, saya ingin bertanya Pak, bagaimana perasaan Pak Saiful ketika saya ada di kelas ketika Bapak sedang mengajar? Baik ya, perasaan saya sih pertama kan kalau dulu ya ngajar diawasin ya, agak ada rasa deg-degan juga sebenarnya. Cuma untuk mensiasati itu ya saya anggap ya seperti biasa aja lah, karena ini cuma apa ya, kontrol aja ke anak-anak juga, dan kasih tahu juga anak-anak supaya anak-anak kaget juga nanti pada saat belajar kalian akan didokumentasikan oleh Pak Anggi seperti itu. Jadinya anak-anak wah sudah tahu nih, nggak tiba-tiba kok ngajar ada 2 guru yang masuk. Jadi pada saat itu kontrol sih ya, tidak terlalu canggung, walaupun direkam ya saya bisa terbiasa. Betul Pak. Jadi memang ketika saya di kelas itu Bapak seperti biasa saja ya mengajar, tidak mempedulikan saya, mungkin menganggap ya saya juga menonton atau menyaksikan Bapak ketika sedang mengajar. Saya pun melihat itu, Bapak terlihat seperti ya santai dan bagaimana seperti biasanya dia. Oke, yang kedua Pak, kan dari apa yang sudah kita sepakati, itu tujuan pembelajarannya itu terkait anak mampu membuat organel sel hewan dalam tubuh. Menurut Bapak Saiful, apakah tujuan pembelajaran itu sudah Kalau tujuan sih Pak ya, tujuan sudah tercapai karena anak di kelompok tersebut sudah mampu membuatnya. Jadi untuk sel hewan, organ sel hewan dan tumbuhan sudah terbuat kayak sederhana, kan dalam temanya replika sederhana. Iya. Kedua, terkait area yang dikembangkan, kayak memang betul menurut pembelajarannya sudah, proses pembelajarannya sudah mengarah kepada menjadi. Yang kedua itu terkait area pengembangan. Kita sepakati ada 3 area pengembangan yang dikembangkan dalam pembelajaran kelas. Pertama terkait mandiri. Nah, menurut Bapak, apakah sudah muncul kemandirian anak dalam proses pembelajaran kemarin? Untuk sikap mandirinya menurut saya sih sudah muncul ya Pak, di mana pada saat pertama mereka itu melakukan diskusi kelompok, dan sebelumnya juga mereka kan melakukan apa, memilih bentuk organel baik sel hewan dan tumbuhan. Saya saya berikan kepada mereka, kalian bebas loh untuk membentuk sel hewannya tumbuhan seperti apa, dari bahan apa aja, itu mereka berpikir mandiri loh. Pada saat itu sudah tercermin ya untuk sikap mandiri siswa tersebut. Orang kreatifnya pun tergambar. Tergambar tidak kreatifnya. Tergambar karena mereka kan menentukan juga ya modelnya, terus bahan-bahannya dia menentukan juga terbuat dari apa. Jadi saya garis bawahi kan memang anak sudah sangat memahami materinya ya. Karena kalau kita dua itu sudah pertemuan berapa ya? Karena sudah pertemuan terakhir dari
juga sudah menjawab tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya kan membuat ya, mahasiswa dapat membuat organel sel hewan tumbuhan secara sederhana. Nah, itu sih sudah terjawab Pak menurut saya. Cuma ya pada saat tadi aja ya, untuk melengkapinya saja ya sedikit, tidak dilakukan presentasi pada saat pembuatannya saya harus kontrol juga. Iya. Berarti kan Bapak ngajar di kelas tidak hanya kelas 8 saja. Berarti akan ada yang namanya misalnya lanjut dari mulai apa yang tadi berdasarkan gambaran tadi diterapkan di kelas lain, mungkin itu bisa menjadi pembelajaran atau rencana pribadi ke depannya. Terkait tadi persiapan presentasi, mungkin pembagian tugas anak ya, pembagian tugas anak, dia jika anak kita itu lebih Semuanya itu lebih tidak ada mendominasi dan jadi rencana tidak lanjut. Berarti secara umum memang sudah berjalan lancar dan menurut saya pun memang betul Pak. Saya pun menyaksikan Bapak ketika mengajar, saya artinya Bapak mengajar yang percaya diri, menunjukkan kepada anak, dan menunjukkan waktu anak untuk presentasi. Saya lihat karena dari presentasi memang masih ada anak yang memang sudah menyampaikan strukturnya kurang jelas gitu ya, artinya apa dulu yang disampaikan, mungkin karena anggap ragu-ragu, mungkin karena anak tidak terbiasa berbicara di depan orang, dan anak-anak yang lainnya pun mungkin ada kurang fokus juga, iya menyaksikan temannya, mungkin jadi anaknya jadi merasa terganggu, yang saya lihat kemarin, ya. Tapi secara umum memang apa yang Bapak sampaikan memang sudah sangat baik ya Pak ya. Secara umum standar kita juga berbanyak pelaksana apa yang area pengembangannya itu kita perhatikan terkait mandiri, kreatif dan sebagainya memang sudah terbanyak dalam pembelajaran. Jadi tinggal memperbaiki hal-hal yang kurang ya. Itu sudah ada rencana kita lagi ke depannya terkait proses perbaikan pembelajaran di kelas yang lain. Ini tidak hanya di kelas 8-7 mungkin apa ya, di kelas yang lain juga bisa diterapkan. Mungkin terkait Pak ya, satu lagi terkait rencana tindak lanjut. Kalau ini salah satunya terkait bagaimana susunan simulasi hal lebih baik. Apakah ada hal lain terkait rencana tindak lanjut berdasarkan tadi area pengembangan mandiri kreatif saya untuk tindak lanjutnya kayak di kelas lain mungkin biar lebih baik, karena saya akan memberikan susunan presentasi ya, seperti apa aja yang harus disampaikan. Dan kedua itu saya ingin membuat apa ya, tujuannya untuk dia siswa itu dapat menjawab kritis, menjawab pertanyaan dari siswa yang kasih presentasi gitu. Jadi tidak perlu harus saya ngambil lebih, saya hanya nanti di akhir untuk memberikan evaluasi rencana tindak lanjut yang mau saya lakukan. Iya, itu bisa disampaikan di kelas lain ya, mungkin sudah mantap. Jadi apa yang sudah pasca observasi ini memang sudah selesai kayak ya, apa yang Bapak sampaikan, apa yang saya catat, tentunya memang sudah sesuai apa yang Bapak sampaikan. Jadi banyak hal yang memang sama, sudah baik, dan memang tetapi perlu ada perbaikan yang kita lakukan ini di dalam lanjut. Mungkin juga sekian untuk pasca observasi. Kita bertemu lagi mungkin nanti gantian mungkin Pak ya, nanti saya yang diobservasi oleh Bapak, yang saya mengajar untuk observasi bagaimana sebelumnya saya mohon maaf